Kata desain grafis itu sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1922 di sebuah esai berjudul New King of Printing Class for New Design yang ditulis oleh William Addison. Mari kita berkarya dengan hati gembira. Oke guys, welcome to back my channel. Kembali lagi ke channel YouTube-nya Widhi Subrata. Nah, di video kali ini kita akan belajar, kita akan membahas bagaimana sejarah perkembangan desain grafis yang ada di dunia ini atau yang ada di Indonesia ini. Nah, tentu melalui proses perjalanan yang sangat panjang sekali untuk bisa kita menikmati proses desain itu sendiri gitu ya. Nah, kita juga akan belajar bagaimana sih kita bisa memudahkan isi hati kita melalui desain-desain itu sendiri. Nah, tentu pembelajaran yang kita akan ambil, yang tentu kita akan tahu nih bagaimana yang harus kita buat. Nah, teman-teman, pentingnya belajar desain grafis itu sendiri merupakan sebuah keharusan ya di zaman dunia yang serba cepat saat ini, di zaman modernisasi atau di zaman milenial ini gitu ya. Nah, desain grafis itu sangat diperlukan sekali. Nah, buat anak-anak muda, buat generasi milenial katanya ya, teman-teman semua mari belajar terus mengembangkan desain grafis itu sendiri. Jadi banyak sekali untung-untungnya kalau kita belajar desain grafis itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa semua dunia udah dunia digital. Kalau kita nggak bisa ngedesain, itu anak muda kayaknya bukan anak muda yang sejati. Nah, teman-teman, tentu terlepas dari itu semua bahwa di sini saya pengen sharing tentang sejarahnya desain grafis itu sendiri yang ada di dunia ini. Nanti saya akan bahas tentang sejarahnya, dan tentu kita harus tahu dulu nih, begitu kita mau belajar, kita sedikit saja ke belakang ya untuk ngelihat sejarahnya gitu ya, bagaimana perkembangannya. Nah, sejarahnya itu seperti ini nih. Kata desain grafis itu sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1922 di sebuah esai berjudul New King of Printing Class for New Design yang ditulis oleh William Addison, seorang desainer buku dari Amerika Serikat. Merupakan prinsip dasar dari desain grafis atau rencana grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksud untuk menciptakan persepsi atau satu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Nah, desain grafis sendiri merupakan salah satu bentuk simbol atau mengkombinasi sebuah gambar dan teks untuk membentuk persepsi, gagasan, pesan secara visual. Desain grafis menggunakan teknik tipografi, seni rupa, dan tata letak halaman untuk membuat komunikasi visual. Nah, perkembangan desain grafis ini sendiri merupakan sebuah kepentingan bagi dunia atau industri desain pada khususnya di Indonesia masuk itu tahun 1950. Memiliki perbedaan yang sangat panjang, hampir jarak 20 tahun lebih, bisa dikatakan 30 tahun baru masuk ke Indonesia setelah munculnya desain grafis ini sendiri. Nah, teman-teman sahabat semua, desain itu sendiri merupakan sebuah keharusan bagi semua umat manusia. Nah, guys, itu dia sejarahnya yang ada di yang ada di dunia ya. Nah, terlepas sendiri dari Indonesia itu sendiri, kalau nggak salah menurut artikel yang saya baca gitu ya, desain grafis itu masuk ke Indonesia kalau nggak salah 1950. Wow, udah lama sekali ya gitu ya. Dan kita tahu bahwa di Indonesia sendiri itu masuk sangat lambat sekali, tapi tidak jadi masalah. Kita tidak berpacu ke sana gitu ya. Nah, tentu kita hari ini akan membahas pentingnya belajar desain grafis itu sendiri. Apa sih pentingnya belajar desain grafis itu sendiri? Banyak sekali teman-teman. Yang kita punya usaha, kita punya isi hati, kita bisa ungkapkan gitu ya. Saya suka sekali kalau ke Bali itu, di Bali itu ada ada mereka itu berkarya, mereka itu ngedemonya itu udah pakai ngedesain semua, dilukis dan sebagainya itu. Nah, itu merupakan sebuah karya gitu ya. Anak-anak muda juga harus berkarya. Kalau nggak berkarya itu sayang sekali ya. Jadi,
saya mengajak semuanya ya teman-teman, kita mari terus pacu diri kita, paksa diri kita untuk kita bisa mengedesain gitu ya. Karena orang mengenal kita itu dengan karya desain yang udah kita buat gitu ya. Kita terkenal itu karena karya. Kita juga bisa terkenal tidak punya karya tapi tidak akan panjang ya. Nah, hampir rata-rata hampir 80% di dunia ini orang terkenal itu karena karya. Kalau nggak punya karya ya tentu tidak bisa. Nah, oke teman-teman, jadi desain grafis itu memiliki sangat-sangat banyak sekali keuntungannya. Nah, salah satunya itu adalah kalau kita pengen membuat proposal gitu ya, membuat sebuah apa sih namanya, proposal untuk isi hati kita biar orang lain tahu, kita tinggal ngedesain saja gitu ya, tinggal desain kita bisa bagikan dan orang bisa ngelihat gitu ya apa yang kita maksud gitu. Nah, dengan desain itu memudahkan semuanya. Kita juga bisa mengembangkan usaha kita kalau kita bisa ngedesain, kita juga bisa mengembangkan, terus kita juga bisa ini apa namanya, membuat sesuai desain yang kita mau, yaitu dengan grafis sendiri. Nah, teman-teman, mari yuk terus kita mempertajam desain itu sendiri, karena sayang sekali kalau kita di era yang seperti ini kita tidak bisa ngedesain. Nah, oke teman-teman, jadi sebenarnya banyak banget sarana atau tempat atau wadah untuk kita belajar desain itu sendiri. Bisa kita ke Google, bisa kita pakai HP, bisa kita pakai laptop atau pakai apapun itu yang menunjang sarana kita untuk ngedesain gitu ya. Tentu teman-teman, terlepas dari itu semua, saya percaya teman-teman punya waktu. Yuk mari sisihkan waktu kita untuk bisa sehari minimal satu desain lah yang kita buat. Walaupun kita tidak mengekspos ke media sosial, tapi setidaknya kita udah mempertajam diri kita gitu ya. Kalau kita nggak mempertajam diri kita itu tumpul ya, kita tahu tapi tidak bisa mempraktekannya gitu ya, sama juga gitu ya. Nah teman-teman, jadi banyak sekali sarana gitu ya. Sebelum di video-video juga yang udah saya bagikan ke teman-teman semua bahwa desain itu mudah ya, ada situs seperti Freepik dan lain sebagainya gitu ya. Di sana sudah menyediakan banyak sekali template yang harus kita pilih, yang dimana itu udah kekinian lah gitu ya. Desainnya juga udah bisa dikatakan di sana itu udah kekinian, udah milenial sekali gitu ya. Kita mau ketik apa aja di Freepik itu ada semua. Di situ ada jutaan template yang tersedia. Nah, teman-teman tinggal ngelihat saja gitu ya. Nah, teman-teman tinggal cari sesuai dengan teman-teman. Bisa juga pakai PSD, pakai Adobe Illustrator, atau pakai Victory, atau pakai Photoshop gitu ya. Jadi teman-teman bisa. Sekarang ini tidak ada alasan untuk kita tidak berkarya. Selagi masih ada alasan untuk berkarya, dia tidak mau maju gitu ya. Nah, teman-teman, yuk mari kita terus berkarya, mari kita terus ngedesain, mari kita terus belajar gitu ya. Belajar itu tak pernah berhenti gitu ya. Orang yang berhenti belajar hari itu juga orang bisa dikatakan kurang ya. Jadi intinya adalah mari yuk. Nah, teman-teman semua, di sini juga saya teman-teman yang berada di Poltek gitu ya. Nah, saya ingin memberikan sebuah tugas kepada teman-teman bahwa dari semua desain, semua yang teman-teman buat, desain yang ada itu teman-teman bisa membuat menjadi satu gitu ya, dari beberapa desain yang ada, seperti di rumah aja, seperti banyak kreasi di rumah aja, terus mengatasi wabah virus corona dan sebagainya. Nah, teman-teman dijadikan satu. Nah, ada beberapa cara yang harus kita buat kayak gitu ya. Cara pertama itu teman-teman bisa ngumpulkan jadi satu. Caranya itu kan itu udah ada yang potret, ada yang landscape, ada yang potret juga gitu ya. Nah, teman-teman dikumpulkan jadi satu gitu ya. Nanti ditulis tagline. Jadi misalnya ada seperti Meet sebelumnya juga, teman-teman udah tahu kan apa namanya, di situ ada desain yang udah ada gitu ya. Nah, ini dimulai dari setelah Meet kemarin kita ngumpulin, sama seperti kemarin kita buatin apa namanya, membuatin majalah gitu ya. Majalah dengan konsepnya minimal misalnya satu corona, itu minimal 100 kata gitu ya. Nah, teman-teman bisa juga, caranya gampang banget kok. Teman-teman bisa membuat di Word gitu ya. Satu Word itu kan ada yang potret. Nah, teman-teman membuat landscape ya. Jadi teman-teman membuat, kalau di Word itu kan awalnya kan potret tuh A4. Nah, teman-teman ubah jadi landscape, masukin apa namanya, masukin foto atau desainnya kemarin itu, terus ditulis keterangan. Nah, di Word itu bisa juga.
Nah, teman-teman buatin di situ gitu. Nah, bisa juga teman-teman membuatnya itu berurutan sesuai dengan tugas yang pernah saya berikan. Teman-teman bisa juga ngelihat gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa ngelihat dari apa namanya, bisa memulai dari setelah mid kemarin disusun rapi semuanya dalam bentuk landscape ya, semua dalam landscape. Ada konsepnya minimal 100 kata. Kalau mau 100 kata itu pasti sangat baik gitu ya, dan kalau enggak 100 kata itu pasti kurang baik ya. Nah, teman-teman di situ, nah itu bisa juga cara lewat word, nanti bisa dikumpulkan ke saya gitu, bisa dibagikan ke saya juga. Nah, bisa juga ngelewat Photoshop gitu ya, teman-teman buka ke Photoshop, teman-teman bisa ke file, teman-teman juga bisa atur dulu berapa lebarnya, berapa panjangnya gitu ya. Dan kalau saran saya itu lebarnya, kalau teman-teman menggunakan Photoshop gitu ya, teman-teman bisa membuat landscape gitu ya, ukurannya itu panjangnya bisa 60, tingginya bisa 30. Jadi lebarnya itu ya, lebarnya itu 60, tingginya 30 cm gitu ya. Nah, itu yang landscape biar bisa memudahkan teman-teman untuk membuat sebuah kata-katanya. Jadi masukin dulu bahannya itu tadi yang punya kalian dari tugas-tugas yang pernah saya bagikan gitu ya. Nah, teman-teman bisa ke sana kayak gitu. Nah, teman-teman, jadi kalau mau nilainya sangat baik gitu harus pakai Photoshop, jadi lebih bagus. Nah, untuk menyatukannya itu nanti begitu semua di Photoshop udah tersatu kan, nah udah tersatu, nah teman-teman bisa dimasukkan di Word lagi. Nah, teman-teman ada 2 kali kerja, saya hargain kerjanya 2 kali itu pasti yang sangat baik. Dan kalau misalnya juga teman-teman mau cepat, mau instan, nah teman-teman bisa lewat ini apa namanya, lewat Word tadi yang saya bilang itu landscape, masukin bahannya, masukin intinya gitu ya. Nah, di situ saja apa namanya, kalian bisa membuat 2 model, satu bisa pakai Word, bisa juga pakai Photoshop. Nah, bisa karena terbiasa. Mana yang bisa kalian lakukan saja. Yang penting itu nanti dibagikan ke saya gitu ya. Jangan sampai tidak dibagikan ke saya, karena sayang sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, singkat kata dari saya juga, saya berharap teman-teman semuanya bisa terus ngedesain dan terus mempertajam. Desain itu banyak sekali untungnya, bukan hanya buat saya tetapi buat teman-teman juga untungnya itu sangat banyak sekali. Karena di zaman yang serba cepat ini teman-teman harus belajar desain, harus tahu gitu ya. Nah, kalau udah jago desain nanti teman-teman saya dorong terus ya, saya dorong biar teman-teman juga bisa belajar fotografi, teman-teman juga bisa belajar videografi, bisa membuat video. Teman-teman yuk mari terus berkarya ya, jangan pernah berhenti untuk berkarya, mari terus. Saya mendorong dan saya mendukung teman-teman semua untuk bisa berkarya ya. Kalau teman-teman butuh bantuan, saya siap bantu untuk bisa ngedesain, untuk bisa fotografi, untuk bisa videografi, karena saya paling suka membawa teman-teman untuk bisa ngedesain, bisa pandai, bisa berkarya lah intinya gitu ya, seperti itu. Nah, teman-teman, terlepas dari itu semua, saya sudah capek kalian dengar ngomong ya gitu. Jadi kalian bisa membuat sendiri ya seperti yang saya bilang tadi, dimana video, dimana tugas yang saya bagikan kalian bisa kerjakan ya. Oke, semangat terus mengerjakannya, tetap terus tetap terus berkarya, tetap terus berimajinasi, dan tetap tuangkan apa yang kita imajinasikan dalam sebuah karya, karena itu akan menjadi sesuatu yang baik buat kita dan buat orang lain gitu ya. Yuk mulai membangun sesuatu, karena kalau kita mudah membangun sesuatu nanti kita akan menikmati hasil yang kita bangun kayak gitu ya. Kalau kita nggak membangun, nggak mungkin kita bisa menikmati kayak gitu ya. Oke teman-teman, intinya adalah yuk semua terus berkarya, jangan pernah berhenti berkarya ya. Oke, akhir kata dari saya berharap doa saya menyertai kalian semua, biar kalian terus sehat, biar kalian terus berkarya, biar kalian terus menjadi orang yang menginspirasi bagi banyak orang gitu ya. Oke teman-teman semuanya, akhir kata dari saya ucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube ini, di subscribe channel YouTube ini biar channel YouTube ini terus menjadi inspirasi bagi banyak orang, bagi wadah untuk bagi teman-teman yang sedang mau belajar gitu ya. Oke, akhir kata dari saya Widhi Subrata, dan terima kasih, jangan lupa di subscribe. Oke. Mari